Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang Nabi Adam turun di tanah Jawa. Dalam ajaran agama Islam, Nabi adalah salah satu nabi dan rasul yang wajib diimani. Sebelum jatuh ke bumi, Nabi Adam bersama dengan istrinya Siti Hawa tinggal di surga. Namun karena kesalahan Adam yang memakan buah kulti, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Menurut kisah yang diajarkan para guru-guru agama, Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, di puncak bukit Sripada, dan Hawa diturunkan di Arabia. Mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah di dekat Mekah setelah 40 hari berpisah. Setelah bersatu kembali, konon Adam dan Hawa menetap di Sri Lanka karena menurut kisah daerah Sri Lanka nyaris mirip dengan keadaan surga. Di tempat ini ditemukan jejak kaki Adam yang berukuran raksasa. Namun demikian, spiritualitas asal Gunung Lawu, Jawa Tengah, Ki Hartono mempunyai pandangan lain soal turunnya Nabi Adam ke bumi. Dalam sebuah buku berjudul Nabi Adam Turun di Jawa, menjelaskan bahwa Nabi Adam sejatinya turun di Pulau Jawa. Basis argumentasi yang diajukan Hartono adalah Pulau Jawa sebagai tempat subur dengan potensi alam yang luar biasa. Kondisi alam Pulau Jawa yang demikian subur dan kemaripah lojinawi membuat Nabi Adam dan Hawa merasa betah lantaran bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti di surga yang tidak perlu menanam, tapi semuanya sudah tersedia untuk mencukupi semua kelangsungan hidup. Di Pulau Jawa inilah lokasi atau tempat adaptasi paling cocok bagi Adam setelah turun dari surga, kata Hartono dalam sebuah diskusi publik sekaligus membedah bukunya. Ia melanjutkan yang dimaksud Pulau Jawa tempo dulu kondisi geografisnya sangat berbeda dengan Pulau Jawa sekarang. Jawa, lanjut Hartono, saat itu adalah satu kesatuan pulau yang membentang cukup luas. Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Semenanjung Melayu menjadi satu kesatuan integra Pulau Jawa. Namun seiring dengan terjadinya bencana alam, banjir dan letusan gunung berapi, pulau yang besar tersebut terpecah-pecah menjadi banyak pulau seperti Kalimantan, Malaysia atau Melayu, Sumatera dan Bali. Saat banjir tiba, sebagian orang Melayu melarikan diri, dan kata Melayu itulah yang menjadi sebagai nama suku dan kawasan tempat di negara Malaysia, sambung Hartono. Masih kata Hartono, Nabi Adam merupakan perintis bangsa atau benua Lemuria. Dalam sejarah masa lampau, bangsa Lemuria dapat tampil sebagai bangsa unggul karena mempunyai sumber daya alam, berteknologi maju, dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang kuat. Jika bangsa Indonesia ingin maju seperti bangsa Lemuria, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus didukung kepemimpinan mumpuni serta dipimpin oleh seorang yang memadukan kemampuan logika dan ketaatan kepada pencipta. Sayangnya kolaborasi kekuatan batin dan logika belum terintegrasi penuh dalam diri pemimpin bangsa Indonesia sekarang, anjas Hartono. Di tepi lain, mantan ketua Partai Rakyat Demokratik atau PRD, Haris Rusli Moti, menambahkan bahwa uraian yang disampaikan spiritualitas Gunung Lawu, Ki Hartono, bukanlah persoalan mistik dan klinik. Menurut Haris, apa yang disampaikan Hartono adalah sebagai upaya mengembalikan jati diri bangsa. Sebab selama kependudukan Belanda di tanah air, jati diri bangsa telah digerus dan dikikis habis. Karena itulah pengenalan terhadap tradisi harus terus dilakukan bertahap. Ini bukan klinik. Kita perlu gali jati diri bangsa, sebab dengan mengetahui jati diri bangsa, kita dapat membenahi Indonesia. Tandasnya turunnya Nabi Adam ke bumi. Menurut berbagai kitab suci, sampai kini masyarakat dunia
masih beranggapan beliau ditempatkan di wilayah Arab atau Timur Tengah. Keyakinan ini bukan tanpa sadar, menimbang berbagai agama telah lahir di daratan ini. Dibuktikan banyak peninggalan yang ada di sana. Sampai sekarang bisa kita saksikan, apakah memang benar Nabi Adam hidup dan berkembang pada wilayah Timur Tengah sebagai manusia yang memiliki akal dan penalaran yang logis. Sepertinya Nabi Adam akan sulit hidup di daratan tandus, gersang, mengingat beliau masihlah makhluk yang dikasihi Tuhan. Rasa sayang sang pencipta logisnya menempatkan dirinya di wilayah setengah surga. Daerah banyak berbagai tumbuhan dan buah serta air yang mengalir. Penalaran manusia tentang makhluk pertama di bumi terpatri kuat berada di Timur Tengah mulai diragukan ketika melihat kondisi dulu, dan kini Timur Tengah bukanlah daerah yang memiliki berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, serta banyak air yang mengalir. Kalau merujuk daerah yang tepat berdasarkan pola pemikiran, penemuan fosil manusia purba tertua di dunia menjadi bukti tak terpandangkan. Daerah asal Nabi pertama tinggal ternyata terdapat di wilayah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman, banyak buah, dan banyak air mengalir. Bisa dikatakan wilayah ini adalah setengah surga. Adalah fosil Pithecanthropus erectus, ditemukan di desa Sangiran, Jawa Tengah. Ditulis sebagai fosil manusia tertua di dunia. Dari temuan bukti fosil manusia, bisa ditarik kesimpulan wilayah setengah surga itu berada di wilayah Nusantara. Ada kisah Nabi Nuh membuat perahu pertama kali dibuat oleh manusia dan dunia terbuat dari kayu. Pembuatan perahu tersebut sengaja dibuat di atas gunung atau daratan tinggi. Secara logika, daerah gunung tersebut banyak tumbuh-tumbuhan kayu sebagai material pembuatan perahu tersebut. Dan ternyata daerah penemuan fosil tersebut memang banyak sekali yang memiliki banyak tumbuhan. Semenjak Nabi Nuh, daerah ini yang sangat rawan bencana. Air bah begitu besar hingga menutupi daratan. Bencana besar di wilayah leluhur manusia menimbulkan eksodus besar-besaran. Adalah cerita Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman. Seperti penulisan terdahulu merujuk pada tempat wilayah Indonesia merupakan tanah leluhur yang rawan diporak-porandakan berbagai macam bencana. Anehnya dari bukti-bukti yang ada, mereka masih saja meyakini wilayah Timur Tengah lah sebagai tempat kejadian tentang negeri Sabah. Kalau saja keterangan dari kitab suci mereka sebagai petunjuk, kecewalah mereka. Ternyata Nabi Adam tanah leluhurnya di Indonesia, bukan di Timur Tengah.